peran aktif wanita dalam upacara keagamaan dan pendidikan. Jadi disebutkan juga di dalam Rig Veda itu bahwa wanita harus dihormati dan diberikan pendidikan yang baik karena wanita adalah fondasi keluarga dan masyarakat. Kemudian di dalam Upanishad yang merupakan teks filosofis dan spiritual, peran wanita lebih banyak digambarkan dalam konteks kebijaksanaan dan pencerahan. Contohnya adalah Brihadaranyaka Upanishad, di mana di sini dikisahkan ada seorang wanita yang sangat bijak bernama Gragi, sangat sering terlibat di dalam perdebatan filosofis bersama resi yang sangat terkenal, yaitu Yajnavalkya. Jadi perdebatan wanita sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian Bapak Ibu, saya meyakini pasti sangat mengenal epos besar Ramayana. Di dalam epos ini kita mengenal tokoh seorang wanita yang memiliki sifat patibrata, sangat setia pada suami, yaitu Dewi Sita. Walaupun Dewi Sita ini adalah putri seorang raja, yaitu Raja Janaka, namun ia rela untuk ikut mengembara ke hutan bersama suaminya, dan bahkan ketika di hutan direbut oleh Rahwana, diboyong ke negeri Alka. Namun karena keteguhan hati dan juga cintanya serta kesetiaannya, maka sang putri yaitu Dewi Sita tetap menjaga kesuciannya. Kemudian kita juga mengenal Mahabharata. Di dalam Mahabharata berbagai karakter kuat wanita bisa kita pelajari, antara lain Dewi Kunti, Dewi Gandari, dan tentunya yang utama adalah Dewi Drupadi yang memegang peranan kunci di dalam cerita tersebut. Drupadi digambarkan sebagai sosok wanita yang memiliki sifat mulia dan rela berkorban. Ikut mengembara ke hutan hanya karena kalah berjudi, sehingga dibuang di hutan 13 tahun bersama suaminya. Di Mahabharata ini mengisahkan bahwa Drupadi adalah simbol dari kekuatan dan kehormatan wanita. Wanita yang cerdas dan tidak ragu untuk menyampaikan pendapatnya dan dengan berani menantang ketidakadilan yang terjadi pada dirinya dan juga keluarganya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari ajaran Sri Sasana, yaitu aturan-aturan kehidupan wanita di dalam agama Hindu, hak dan kewajiban wanita itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu pada masa Brahmacari dan masa Grihastha. Brahmacari adalah masa belajar. Nah, pada masa ini anak-anak, baik itu laki-laki dan wanita, sebenarnya tidak dibedakan, tugasnya hanya belajar. Jadi dharmanya adalah menuntut ilmu, memperbaiki diri, kemudian tentunya belajar berbakti kepada orang tua untuk bekalnya ke masa Grihastha. Nah, ketika di masa Grihastha, kemudian tugas dan kewajiban wanita ditambah, karena dia juga diberikan kewajiban untuk mendukung dari aspek harta. Jadi bisa mendukung untuk mencari harta benda untuk kesejahteraan keluarganya. Kemudian dari aspek kama, yaitu juga harus memberikan kesenangan, kepuasan dan kebahagiaan lahir batin bagi keluarganya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya tugas pokok sebagai istri adalah ibu rumah tangga atau Dharmapati, yaitu mendampingi suami, di samping dengan tentunya tugasnya yang lain untuk bermasyarakat dan juga tadi sesuai dengan topik yaitu Dharma Negara. Nah, Dharmapati sendiri adalah
artinya peran sebagai istri atau partner dalam pelaksanaan agama pemujaan Tuhan. Karena dharma berarti kewajiban suci atau tugas kehidupan, dan patni adalah istri atau perempuan yang dihormati. Jadi dharma patni memberikan arti bahwa istri melaksanakan dharma dan kewajiban sucinya. Dalam pustaka Rigveda disebutkan bahwa istri adalah pemelihara dharma keluarga, pelaksana ritual suci, dan pembimbing spiritual keluarga. Kemudian di dalam Menawa Dharma Sastra bisa kita temukan di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa senang bersemayam. Bapak Ibu, peran utama dari Dharma Patni ini dalam keluarga adalah sebagai pelindung kesucian rumah tangga, pendidik utama bagi anak-anaknya, pengelola kesejahteraan keluarga, dan juga penjaga keharmonisan. Kemudian kalau dikaitkan dengan ritual keagamaan, jadi tugas dari Dharma agama, Dharma Patni sebagai pendamping suami di dalam melaksanakan yajna yang kita kenal dengan Panca Yajna, yaitu Dewa Yajna adalah persembahan atau yang pertama tentunya kepada Sang Pencipta, lalu Resi Yajna, ada Pitra Yajna, Manusia Yajna, dan Buta Yajna. Kemudian terkait juga dengan ritual keagamaan adalah bagaimana Dharma Patni atau istri menjadi pemelihara tradisi keagamaan, pelaksana upacara harian, dan menjaga api suci rumah tangga. Kemudian di dalam peran sebagai dalam masyarakat, yaitu Dharma masyarakat, Dharma Patni bisa sebagai teladan dalam pelaksanaan Dharma, pembina spiritual komunitas, menjaga nilai-nilai tradisional, dan juga mendukung keharmonisan sosial. Dengan tuntutan dunia yang modern pada saat ini, konsep Dharma Patni diharapkan juga dapat dilakukan dengan beradaptasi. Jadi perannya diadaptasikan dengan menyeimbangkan antara karir dan rumah tangga, mengintegrasikan tradisi dan modernitas. Untuk bisa optimal, tentunya bagi istri perlu mengembangkan potensi dirinya. Jadi konsep Dharma Patni menunjukkan bahwa istri adalah memiliki kedudukan yang sangat mulia dan terhormat. Pemahaman dan penerapan konsep ini penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis, mengembangkan spiritual keluarga, menciptakan masyarakat yang berdasarkan Dharma, dan tentunya sekaligus melestarikan nilai-nilai tradisional. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebenarnya kewajiban wanita dalam masyarakat tidak jauh beda dengan kewajiban pria, dan hal ini karena di Hindu kita mengenal unsur purusa dan pradana yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Yang membedakan adalah guna dan karma. Jadi guna itu adalah sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang, apakah lebih banyak satwa atau rajas atau tamasnya. Kemudian karma tentunya apakah karmanya dari kehidupan yang terdahulu atau kehidupan yang sekarang atau sedang membuat karma. Nah, dalam hubungan itulah makanya dari tiga aspek Dharma agama, Dharma negara, dan Dharma masyarakat semuanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian bagaimana terkait dengan Prambanan, bahwa dari Candi Prambanan ini kita banyak belajar keteladanan, kesetiaan, cinta, bakti, toleransi, dan juga hidup rukun dari Maharatu Pramodawardhani. Walaupun beliau berbeda agama dengan suaminya, tidak menjadi halangan bahwa kerajaan Medang Kemulan bisa mencapai kesuksesan. Tentunya ini peran Ratu Pramodawardhani juga sangat besar sebagai sosok istri dan juga sosok putri yang berbakti pada orang tuanya, dan terbukti dengan ada terbangunnya Candi Prambanan, kemudian juga terbangunnya Candi Borobudur dan Candi Pelawasan yang tadi disampaikan oleh Prof. Timbul. Bapak Ibu, tentunya kita bergembira dan juga sangat bersyukur bisa mewarisi